Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di Samarinda. Sejumlah catatan diurai oleh Bawaslu Berau terkait pelaksanaan pilkada serentak. Seribuan warga ramaikan kegiatan Balikpapan Insight 2024. Pasca rampungnya rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten Berau Rabu malam, beberapa hal menjadi sorotan Bawaslu. Beberapa hasil perhitungan mendapat sanggahan dari saksi dari masing-masing pendukung paslon. Bawaslu menduga hal ini terjadi karena kurang efektifnya kinerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Meski begitu, Bawaslu Berau menilai pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar. Saya pandang ini berjalan dengan lancar, ya, walaupun memang ada sebagian dari pasangan saksi paslon 1 jadi ada yang tidak setuju dengan di beberapa kecamatan terkait keputusan yang pada hari ini terkait dengan rekapitulasi yang ada di beberapa kecamatan, terutama Polsek Satu. Ada beberapa kecamatan yang mereka menolak untuk bertanda-tangan seperti itu, tapi di prosedurnya itu tetap rekapitulasinya akan diteruskan itu. Jadi makanya sampai saat ini rekapitulasi berjalan dengan lancar. Artinya nanti ini setelah selesai terakhir jabatan yang meredap, maka kita akan menandatangani hasil rekapitulasi KPU malam hari ini. KPU Berau hingga Minggu siang masih menunggu hasil dari gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan Paslon 01 ke Mahkamah Konstitusi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mohon izin Bu Ketua untuk pembacaan dari kejadian khusus. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kutai Timur ini berlangsung di aula kantor KPU. Ada 2 jenis surat suara yang direkapitulasi, yakni untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, serta penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2024-2029. Kegiatan tersebut oleh saksi dari masing-masing paslon, Bawaslu, TNI Polri, hingga Kesbangpol. Rapat pleno kali ini berlangsung hingga 2 hari, ini karena setiap PPK harus membacakan perolehan dan kejadian khusus selama proses pencoblosan berlangsung. 725. Jumlah pemilih. Ketua KPU Kutim menyebut secara umum pelaksanaan penghitungan suara berjalan aman dan lancar. Meskipun dari setiap tahapan ada evaluasi dan catatan dari setiap tahapannya. Secara keseluruhan luar biasa, ini juga bagian dari komitmen bersama bagaimana kontribusi semua pihak betul-betul mensukseskan pilkada Kutai Timur.
Untuk pemilihan gubernur, pasangan nomor urut 1 Isra Nur Hadi Mulyadi mendapatkan 94.685 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Rudi Masud Seno meraih 99.941 suara. Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, pasangan nomor urut 1 Kasmidi Bulang Kinsu meraih 93.242 suara. Sementara paslon nomor urut 2 Ardiansyah Sulaiman Mahyunadi meraih 105.040 suara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Makam Raja Berau Badit di Patung atau Raja Berau pertama ini aksesnya telah dibenahi. Namun untuk halamannya masih berupa tanah kuning dan banyak rumput liar. Kepala Kampung Merancang Ulu mendesak agar lahan di sekitar makam dibenahi oleh dinas terkait, mulai dari lingkungan hidup hingga dinas pariwisata. Tanpa campur tangan lembaga-lembaga tersebut, keinginan untuk menjadikan makam raja pertama di Berau ini lebih bersih dan rapi akan sulit diwujudkan. Ada 2 OPD itu yang melakukan pembangunan lah. Di jalan, akses jalan masuk itu di tahun ini, kalau saya lihat itu dari PU, kemudian di atas sih di bagian pelatarannya itu diambil dibangun oleh Dinas DLHK ya. Jadi pariwisata belum ini Pak. Memang secara global nanti akan diakomodir langsung sama Dinas Pariwisata. Kami juga masih menunggu sih. Mudah-mudahan karena masih banyak kan yang harus, kalau kita lihat secara agenda ziarah makam sebelum HUT Berau kemarin, masih banyak yang perlu dibenahi di atas, apalagi kemudian semenjak kegiatan itu ya harapannya sih bisa lebih maksimal lagi. Karena apalagi kemudian kan memang ini akan menjadi agenda rutin kabupaten kan, sebelum kemudian di puncak HUT Kabupaten Berau. Badit di Patung, nama terkenalnya adalah Aji Suryanata Kesuma. Makam ini ramai diziarahi saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau. Peziarahnya mulai dari masyarakat umum hingga pemerintah daerah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.